Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum ya sebelum dia merubah keadaannya sendiri gitu. Ingat ya, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu menginspirasi bukan mengintimidasi. Biar aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Biar aku selalu mengingatmu, menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, di sini wabarakatuh. Nah, akhirnya kamu yang opening sendiri. Iya dong. Oh, gimana istrinya melulu yang opening. Iya, sekali-sekali ngagetin lah. Romeo and Juliet balik lagi di ngobrol bareng Ustadz Hilman Fauzi. Ustadz, Ya. Ini adalah topik terakhir yang akan kita angkat mengenai menjaga keharmonisan rumah tangga dalam tuntunan Islam. Ya. Karena nanti nextnya kita mau hadirkan anak-anak Ya. untuk ngobrolin tentang malam Lailatul Qadar atau Lebaran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah topik terakhir, jadi kalian jangan sampai lewatkan ya. Nah, menjaga keharmonisan keluarga ini kan episode kemarin kita membahas tentang bagaimana mempertahankan sebuah rumah tangga sebelum akhirnya memutuskan perceraian, gitu ya, Tat. Tapi ternyata misalnya mereka berhasil untuk bisa mempertahankan pasangan ini, alhamdulillah. Tapi lama-lama ternyata watak dari pasangannya, entah itu suami atau istrinya, itu masih membuat hubungan mereka jadi nggak sehat. Jadi watak itu tuh benar-benar kayak, aduh nih nggak berubah nih ternyata, nih orang ternyata nggak bisa gue rubah gitu kan. Nah itu gimana, Tat? Karena ada beberapa orang yang baru menyesal ketika menikah. Gue baru tahu loh dulu wataknya nggak begini gitu kan. Sekarang udah nikah ternyata wataknya begitu gitu kan. Gitu? Nah itu gimana? Nggak bisa ya kita nikah nyesel di kemudian hari gitu. Jadi semuanya harus diterima gitu. Barang. Kayak reject balikin gitu ya. Nah itu gimana, Tat, baiknya dan bijaknya kita untuk ngadepin situasi seperti itu? Ya. Jadi begini, kita itu tidak punya tugas untuk merubah orang lain. Ketika menikah juga nggak ada tugas. Kita tidak ada tugas untuk merubah pasangan kita. Karena yang bisa merubah dirinya hanya Dia dan Allah tentunya. Iya, kalau Allah berkehendak. Iya, kalau berkehendak, kemudian Dia mau berubah, yang paling penting Dianya mau berubah. Iya, betul. Kita sehebat apapun retorikanya, sehebat apapun nasihatnya, jika memang kondisi yang kita dakwahi lah gitu ya, kita nasihatin gak mau berubah, ya gak akan bisa. Ayat itu ya. Makanya kan kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum ya sebelum dia merubah keadaannya sendiri gitu. Jadi memang dia harus merubahnya. Nah, makanya poin kita sebagai seorang pasangan, jangan berusaha merubah pasanganmu, tapi berusahalah untuk mengajak, menyeru, menyampaikan, mempengaruhi pasanganmu untuk lebih baik. That's it, itu tugas kita. Kalau dia udah kita nasihatin, udah kita kasih tahu, udah kita ajak tapi masih begitu, terlalu berat beban kita untuk bisa merubah dia gitu. Ya kan, makanya itulah makna dakwah kan. Dakwah itu kan da'a yad'u dakwah, artinya mengajak, menyampaikan, menyeru, mempengaruhi, bukan merubah. Merubah itu ya biarkan dia, dan tentunya kita minta kepada Allah. Nah, yang sering lupa dari pasangan, dari kita kepada pasangan adalah mendoakan pasangan kita. Kita lebih banyak menuntut perubahan dari pasangan kita, tapi kita lupa mendoakan pasangan kita. Padahal yang bisa merubah pasangan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Rabb, Engkau yang membolak-balikkan hati,
Ya kan, lembutkan hati suamiku, lembutkan hati istriku. Hanya engkau yang bisa. Dan ini harus menjadi rambu-rambu yang benar-benar kita pahami ketika mengajak pasangan kita. Ingat ya, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menginspirasi, bukan mengintimidasi. Setuju. Sama ketika kita di pasangan, pengen ngasih tahu ke pasangan kita, jangan cara ngejek dia dong, ajak dia. Jangan mukul dia dong, jangan istilahnya mengupas semua kekurangan dia. Kamu tuh gini, panjang banget. Kalau bicara kekurangan tuh kayaknya hatam gitu. Jangan dong, merangkul. Misalnya, Beb, ini bukan Mas Baby, bukan ya. Beb itu Misalnya, sayang, sayang bukan gitu. baby Romi. Misalnya sayang, Beb, aku tahu misalnya kamu masih begini-begini, tapi ayolah kita sama-sama gitu. Dan itu harus dihadirkan gitu, harus dihadirkan cara-cara seperti itu. Dan sehebat apapun kita tetap gak akan bisa merubah orang lain. Makanya kenapa Allah menciptakan kita 2 telinga tapi mulut 1? Karena boleh jadi Allah memerintahkan kita untuk lebih banyak mendengar Daripada berbicara. quote and quote menerima daripada berbicara dengan apa yang semau kita, seego kita gitu. Dan jangan pernah menuntut pasanganmu untuk sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi mintalah kepada Allah agar suamimu bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemauan Allah. Makanya ada istilah begini teh. Jangan pernah meminta pasanganmu untuk mencintaimu. Jangan pernah meminta itu katanya. Tapi mintalah suamimu untuk mencintai Allah. Karena kalau dia sudah mencintai Allah, tidak akan mungkin dia menyakitimu. Masya Allah. Kan kalau kita nuntut suami kita, pasangan kita, misalnya istri kita, cintai aku dong. Iya. Ya seberapa besar kemampuan dia mencintai kita kan. Iya. Tapi mintalah kepada Allah agar dia tidak meninggalkan Allah. Karena kalau dia sudah menepati janjinya kepada Allah, kalau dia sudah taat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menyakiti pasangannya. Udah ada di jalan yang benar. Karena menyakiti pasangan adalah bagian yang dibenci oleh Allah kan. Iya. Dia udah tahu gitu. Udah tahu. Makanya jangan pernah mengajarkan pasanganmu mencintai kamu, tapi ajarkan kepada pasanganmu untuk mencintai Allah. Karena kalau dia sudah mencintai Allah, maka dia tidak akan pernah menyakiti dirimu. Poin itu yang harus dikuatin. Kamu lihat itu aja udah. Sayang nggak sama Allah? Iya sayang, aku nggak ngarep kamu berubah kok. Cuma berubah perutnya aja. Berubah fisik. Itu namanya nggak terima barang udah maju begini perutnya komplain di belakang Tat. Nah, Tat, ada. Dan ini juga ini penting. Apa ini Tat? Kalau kita meminta seseorang itu berubah, ya, teruslah meminta kepada Allah. Jadi jangan minta ke pasangan ya, mintanya ke Allah. Karena kita nggak pernah tahu di titik mana pasangan kita akan berubah. Boleh jadi kita minta pengen banget sekarang ya Allah suami aku berubah, tapi belum berubah juga. Bersabarlah. Mungkin Allah belum mengabulkan permintaanmu di waktu yang cepat, tapi Allah sedang akan mengabulkan doamu, permintaanmu di waktu yang tepat. Ya. Bukan cepat tapi tepat. Tepat. Boleh jadi ketika kan kadang-kadang mungkin nanti dia berubah kalau sudah punya anak kali gitu. Iya. Kan kadang-kadang suka ada bahasa gitu kan. Iya. Ya kalau juga belum berubah mungkin nanti ya Allah dia berubah setelah anaknya 2 kali. Kalau belum berubah juga mungkin nanti anaknya 3 kali. Sampai anaknya 5 nggak berubah-berubah. Kalau belum berubah juga ya mungkin pas saya meninggal. Jadi jangan membatasi permintaanmu untuk langsung dikabulkan di waktu itu. Iya, jangan sok ngatur-ngatur deh. Jangan. Udah. Boleh jadi memang Allah pengennya kamu minta terus ke Allah gitu. Iya. Itu kan kasih sayang Allah. Kalau misalnya Kamesha, ya Allah Mas Baby berubah, tiba-tiba dia berubah, besok gak doa lagi dong. Iya. Mungkin Allah membiarkan itu terjadi agar supaya Kamesha kita makin banyak minta sama Allah, sampai kemudian Allah memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita mau. Iya. Makanya gini, cara Allah mengabulkan doa kita itu bukan berarti sesuai dengan apa yang kita minta, tapi sesuai dengan apa yang Allah mau. Iya. Kalau yang semuanya kita minta,
keenakan banget dong. Iya. Iya kan? Atau mesti curiga kalau dikasih yang kita minta, bisa juga itu malah cobaan. Iya. Ketika kita malah berhenti berdoanya. Iya, setelah itu kita berhenti doanya. Betul. Makanya saya teringat dengan satu perkataan dari Umar bin Khattab ya. Masya Allah ini bagus sekali perkataannya. Kata beliau, yang aku takutkan bukan tidak dikabulkannya doaku. Tapi yang aku takutkan adalah saat aku tidak diberikan kesempatan lagi untuk berdoa kepada Allah. Jadi, aduh, berarti Ustadz, saat kita dikasih kesempatan berdoa itu nikmat banget. Begitu Jadi nikmatnya bukan hanya pada dikabulkan doa ya. Iya. Itu pasti nikmat lah. Pada saat kita memohon. Itu pasti nikmat. Tapi kan justru nikmatnya itu Umar merasakan nikmatnya pada saat dia berdoa. memohon. Makanya dalam doa itu nanti ada apa namanya? Ada 3 secara prinsip dasar doa itu. 1, meyakini, yakin dengan doa kita, bahwa hanya Allah yang Maha tahu tentang segala urusan kita. Yang kedua, doa itu kan memohon. Dari siapa? Dari seorang hamba yang tak berdaya kepada Allah yang Maha kuasa segalanya. Itu konsepnya. Jadi kalau kita berdoa, jangan seolah-olah kita lebih tahu dibanding Allah gitu. Iya, benar. Kita suka melangkahi itu ya. Dan yang ketiga, jangan maksa. Iya. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, gimana caranya ya Allah? Pokoknya jodoh buat saya. Itu maksa. Tapi kalau yang tidak maksa, ya dia berserah ke Allah. Dia sudah berdoa, ya Rob, hamba sudah berdoa. Hasilnya hamba serahkan kepadamu ya Allah. Termasuk tadi mendoakan pasangan kita. Ya Allah, hamba sudah ngajak, hamba sudah nasihati, hamba sudah ngasih tahu, tapi berubah atau tidaknya suami hamba hanya Engkau yang tahu ya Allah. Gitu. Berikan caramu untuk bisa merubah pasangan hamba dengan caramu ya Allah. Kan kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada aja kejadiannya. Tiba-tiba kesetrum. Suami kita kesetrum. Tiba-tiba jadi berubah. Kan ada yang begitu kan. Jadi intinya jangan mendahului ya kehendak Allah dengan memperturutkan apa yang menjadi kehendak kita. Ya. Karena Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Percayalah, Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Beriman kepadamu, Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu, menyayangimu seperti kau selama ini telah menyayangimu.